Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan merangkum merangkum materi materi administrasi pendidikan yang judulnya itu Survei dan Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Yaitu di sini saya akan menjelaskan administrasi dan survei adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Barangkali perbedaan dapat diadakan bahwa supervisi terjadi apabila kepala sekolah misalnya terlibat dalam memberikan dorongan atau bantuan guru-guru dalam perbaikan pengajaran. Sedangkan administrasi berbentuk manajemen sekolah yang menyediakan kemudahan bagi perbaikan pengajaran tersebut. Baru konsep administrasi. Jika studi ini telah mengembangkan berbagai pandangan yang dituangkan ke dalam teori administrasi, berbagai rumusan telah banyak dikemukakan yang kadang-kadang satu dengan lainnya saling bertentangan atau berbeda baik secara gradual maupun secara prinsipil. Baru di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam administrasi kurikulum, yaitu ada 3 kategori pendekatan ini. Ada 3 kategori pendekatan dalam administrasi kurikulum, yaitu pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Yang kedua, pendekatan sistematik, romantik, dan modern. Yang ketiga, pendekatan direktif, in service, dan sistem. Ketiga pendekatan dalam administrasi kurikulum pendekatan ini masing mempunyai ciri-ciri khas dan mempunyai implikasi tertentu terhadap kurikulum. Baru di sini saya akan menjelaskan pengertian supervisi kurikulum. Yang dimaksud dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan bimbingan, penggerakan, motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran supervisi kurikulum adalah guru yang berkemampuan lebih baik, sedangkan tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Adapun fungsi supervisi kurikulum, yang pertama fungsi edukatif, yakni fungsi yang dimaksud untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitas sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional. Baru yang kedua, fungsi kurikuler, yakni berkenan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan yang memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kualitasnya sendiri. Yang keempat, fungsi administratif yang berkenaan dengan kegiatan kepengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kelima, fungsi pengabdian yang berkenal dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah. Dan ciri-ciri supervisi kurikulum, yaitu supervisi adalah proses perbaikan pengajaran. Supervisi memudahkan para siswa belajar. Ketiga, supervisi digunakan untuk menentukan kegiatan pelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan belajar. Yang keempat, maaf kalau untuk ciri-ciri cukup sekian.
Cukup sampai di situ. Sekarang perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan sini saya akan menjelaskan perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan berkenaan dengan semua perilaku yang berkaitan dengan semua tugas yang memungkinkan terselenggaranya program pendidikan. Perbedaan antara kedua pola ini akan tampak lebih jelas dalam tindakan-tindakan antara seorang administrator dengan seorang supervisor. Baru di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen pendidikan. Konsep pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan. Proses pendidikan terkait dengan proses pembangunan, sedangkan pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan di bidang ekonomi yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dan upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Baru di sini saya akan menjelaskan implikasi manajemen pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlaksanaan sistem proses belajar mengajar yang meliputi administrasi kurikulum, program ketenagaan, program sarana dan prasarana, program pembiayaan, program hubungan dan dengan masyarakat. Administrasi kurikulum yang mencakup sistem penyampaian, media dan membimbing diperlukan faktor pertimbangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan kegiatan administratif yang bersifat teknis, memberikan dukungan yang cukup besar dalam proses manajemen kurikulum. Sebagaimana halnya dengan administrasi perkantoran bersama dengan berbagai instrumen yang memadai. Program ketenagaan meliputi semua unsur ketenagaan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, baik dari lingkungan departemen internasional maupun dari lingkungan sistem sekolah, baik dari kelompok ahli dari berbagai bidang dan lembaga masyarakat dan orang tua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.